Pada pekan kemarin kita membahas tentang hukum-hukum, ahkam-ahkam tentang hukum-hukum bahwasanya kalau di Zubad itu disebutkan bahwasanya hukum-hukum itu ada 7 ahkamu syar'illahi sab'un tuqsamu al-fardu wal mandubu wal muharramu warabiul makruhu thumma ma ubih wasadisul batil wal khtim bis sahih. Terus musannif lanjutkan wal fardu ma fi fi'lihi thawabu kadza ala tarikihil iqabu wa minhu mafrudun alal kifayah qaraditas iminal jamaah wa sunnatul muthabu man qad fa'alah wa lam yu'aqib imru'un in ahmalah wa minhu masnunun alal kifayah kalbad ibis salami min jamaah amal haramu fathawabu yahsulu litarikin wa athimun man yaf'alu. Kemudian dilanjutkan oleh musannif wa fa'ilu wal makruhu lam yu'adzabi bal in yakuffa limtithalin bal in yakuffa limtithalin yuthabi wa khussa ma yubahu bistiwa'i al fi'li wat tarki ala sawa'i lakin idza nawa bi aqlihil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa amas sahihu fil ibadati fama wa faqa syar'allahi fima hakama wa fil muamalati ma tarattabat alaihi atharun bi aqdin thabatat wal batilul fasidu li sahihi dhid wa huwa alladhi ba'du syurutihi fuqid. Sebelumnya kita selesaikan dulu hukum-hukum yang sempat terpotong, sebenarnya sama ya pembahasannya. Pertama, pembahasan tentang wajib. Pembahasan tentang wajib telah kita bahas. Fal wajibu ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi kas salawati wa saumi Ramadan. Wajib adalah sesuatu amal yang apabila dikerjakan akan diganjar, akan diberi pahala ala fi'lihi apabila dilakukan. Wa yu'aqabu ala tarkihi dan diberi dosa atau akan disiksa ala tarkihi sebab meninggalkannya. Wajib itu seperti itu. Dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Seperti sholat 5 waktu dan puasa Ramadan, zakat dan lain sebagainya. Sebagaimana telah kita bahas di fardu. Seperti itu, di fardu ain dan fardu kifayah. Dua-duanya sama ya, fardu ain dan fardu kifayah sama, termasuk bagian dari wajib. Akan tetapi objek dari kewajibannya itu yang berbeda. Kemudian al-mandub, sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, kata mandub, nadab itu banyak ya, ada tatawu, ada nadab, kemudian ada sunnah, ada nafilah, seperti itu. Ada banyak. Ulama mengatakan itu maknanya sama, tapi akan tetapi ada beberapa ulama yang membedakan. Akan tapi untuk dalam usulnya sama, bahwasanya al-mandub ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sunnah itu adalah apabila suatu pekerjaan dilakukan, suatu pekerjaan yang apabila dilakukan yusabu ala fi'lihi itu akan diberi pahala ala tarkihi sebab ala fi'lihi sebab melakukannya wala yu'aqabu ala tarkihi dan tidak disiksa, tidak diberi dosa apabila meninggalkannya. Jadi sunnah itu adalah nilai plus bagi kita, seperti itu, nilai plus. Katahiyatil masjid, seperti sholat sunnah tahiyatul masjid. Al-haram, sekarang yang 3 haram. Ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lih. Haram itu adalah ma yusabu ala tarkihi, ini sebagaimana ucapan Ibnu Ruslan ya. Sebagaimana ucapan Ibnu Ruslan tentang keharaman, seperti itu. Amal haramu fathawabu yahsulu litarikin wa athimun man yaf'alu. Atau secara usulnya ya sering kita dengar ya di Waraqat, kemudian di Mabadi Awaliyah, haram adalah ma yusabu ala tarkihi. Apabila suatu amal apabila kita melakukannya kita mendapatkan dosa, apabila kita meninggalkannya kita akan mendapatkan pahala. Kebalikan dari yang wajib. Kalau yang wajib kita melakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Kalau yang haram
kita meninggalkannya dapat pahala, melakukannya dapat dosa. Seperti apa? Seperti riba, seperti riba, wa fi'lil mafsadah, dan melakukan keburukan. Contoh ya, contoh nih. Kapan sih kita melakukan, misalkan pertanyaannya, kan sekarang kita sedang tidak berbuat yang haram. Apakah sekarang kita sedang diberi pahala karena tidak melakukan yang haram? Maka sebagian di antara guru kami mengatakan, yang dimaksud dengan meninggalkan yang haram itu ketika yang haram sudah ada di hadapan kita. Contoh, kita sudah disodorkan uang suap, sudah disodorkan uang korupsi di hadapan kita, tinggal diambil saja. Sudah disodorkan, sudah disodorkan. Kita tahu perbuatan ini haram. Nah, apabila kita menolaknya, itu kita dapat pahala. Maksudnya kita mendapatkan suatu pencegahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat ganjaran di situ. Kalau kita tidak sedang berbuat apa-apa, bukan itu maksudnya, seperti itu. Jadi ketika yang haram itu ada di hadapan kita, kemudian kita menolaknya, seperti itu. Nah, itu baru yang benar-benar dites imannya. Itulah yang mendapatkan pahala. Dan kita bersyukur ya apabila kita dihindarkan dari Allah dari yang haram-haram. Semoga Allah menjaga kita dari perbuatan yang haram dan menjaga kita dari kemaksiatan. Amin ya Rabbal alamin, dan menyibukkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian dilanjutkan yakni yang makruh. Pertama wajib, sunnah, haram. Keempat makruh. Al makruhu ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Yang makruh itu adalah perbuatan yang diberi pahala apabila meninggalkannya, ditinggalkan dapat pahala, dilakukan wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Kalau dilakukan tidak disiksa atau tidak diberi dosa. Dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Contohnya apa? Kataqdimil yusra alal yumna fil wudu, seperti mendahulukan bagian kiri daripada bagian kanan ketika sedang wudu. Contohnya basuh tangan ya, membasuh tangan sampai siku. Misalkan yang sunnah itu adalah tangan kanan terlebih dahulu. Tapi ada seseorang ternyata dia malah memulai dari kiri. Maka hukumnya makruh. Kalau dilakukan orang opo-opo, tidak apa-apa. Cuman istilahnya jangan ya seperti itu. Walaupun makruh sebenarnya jangan seperti itu. Tapi sebenarnya tidak apa-apa gitu. Nah, ini pentingnya hukum seperti itu. Jadi kita jangan terlalu keras kepada seseorang. Selama dalam ranah makruh gitu seperti itu, ada seseorang melakukan suatu kemakruhan, kita nasihatin jangan terlalu keras gitu. Memang sebagian ulama mengatakan makruh itu lawan dari sunnah, tapi tidak semuanya. Jadi kita nasihatinnya pun baik-baik. Tapi kalau dia meninggalkan, misal kalau meninggalkan dapat pahala itu seperti apa? Contoh ada, mohon maaf nih yang suka makan misal petai ya, makan petai. Ada makanan petai, ada makanan biasa seperti itu. Nah, ini kan sudah disodorkan di hadapan dia. Dia tahu makan petai itu makruh. Kalau nggak dicuci mulutnya ya. Yang bikin makruh itu adalah bau tak sedapnya. Dia tahu hukum makan petai itu makruh. Nah, di hadapan dia juga ada makanan lain. Karena dia tahu hukumnya makruh, padahal dia suka petai ya, Dia tahu hukumnya makruh. Akhirnya apa? Dia tidak memakan petai. Ya Allah, saya meninggalkan petai itu supaya tidak mengganggu orang lain. Nah, itu bisa jadi pahala meninggalkan sesuatu yang makruh. Seperti itu. Jadi untuk meninggalkan yang haram dan yang makruh itu diganjar, diberi pahala ketika meninggalkannya itu ketika sudah ada di hadapan kita. Seperti itu. Yang kelima, wajib, sunnah, haram, makruh, kemudian mubah. Al-mubahu ma la yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Mubah,
Nah, ini penting, nanti ada kaidah juga yang diucapkan oleh Ibnu Ruslan ya. Ada diucapkan oleh Ibnu Ruslan. Dan hal tersebut menjadi suatu kaidah untuk kita semua seperti itu. Yang haram sudah amal haram wa fasawabu yahsulu litarikin wa athimun yaf'alu. Wa fa'il makruh lam yu'azzabi bal in yakuffa limtithalin yusabi. Adapun orang yang mengerjakan hal yang makruh tidak akan disiksa. Bal in yakuffa limtithalin yusabi. Akan tetapi jika dia menahan diri karena melaksanakan perintah Allah, maka dia akan diberi yusabi, dia akan diberi pahala. Sebagaimana telah kita bahas. Wa khusama yubahu bistiwa'i al-fi'li wat tarki alas sawa'i. Wa khusama yubahu bistiwa, dan dikhususkan bagi sesuatu yang mubah diperbolehkan dengan kesamaan, yakni al-fi'li wat tarki alas sawa'i, yakni mengerjakannya dan meninggalkannya adalah sawa, podo wae, sarua bae, sama saja. Enggak diganjar, enggak diberi siksa, enggak diberi pahala, enggak diberi siksa, sama aja. Seperti itu. Makanya ada di dalam sebentar. Di dalam usul fikih disebutkan bahwa al-mubahu ma la yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Tidak diganjar apabila melakukannya dan tidak diberi siksa apabila meninggalkannya. Dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan tidak apa-apa. Tidak apa-apa seperti itu. Kemudian contohnya apa yang mubah itu? Yang mubah itu banyak ya, perkara duniawi yang tidak yang istilahnya adalah suatu tabiat gitu ya, bukan suatu keburukan ya. Itu mubah. Tapi di sini disebutkan kanaumi fin nahar, seperti tidur di siang hari. Boleh-boleh saja, itu tidak mengapa. Kemudian tapi di bagian mubah ini lihat di sini bisa dilihat ya teksnya Ibnu Ruslan, dilihat. Lakin idza nawa bi aqlihil kuwa li ta'atillahillahu ma qad nawa. Lihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Ruslan. Di sini beliau menyebutkan lakin idza nawa bi aqlihil kuwa, apabila dia meniatkan, misal makan ya, dia meniatkan dengan makannya itu untuk kuat, supaya kuat. Dia niat makan supaya kuat. Kuatnya buat apa? Lito atillahillahu maqad nawa. Kuatnya dia itu untuk taat kepada Allah, lahu maqad nawa, maka baginya akan mendapatkan pahala. Ya, kaidahnya hadis arba'in nomor 1 ya. Bagaimana telah dibahas oleh guru-guru kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Perbuatan mubah apabila diniati dengan sesuatu yang baik, apalagi hubungannya dengan ibadah, maka perbuatan mubah tersebut akan diberi ganjar pahala. Ada kitab bagus ya dari guru kami, yakni Al-Muhaddis Syekh Luqman Al-Hakim Al-Azhari. Beliau membuat suatu taklik juga. Kitab Aniyat itu karangan Al-Habib Sa'ad Muhammad Alawi Al-Aidris Al-Hadrami. Beliau wafat tahun 1432 Hijriah. Kemudian Syekh Luqman ini mentahqiq dan memberi catatan kaki ya di dalam kitabnya. Di situ dijelaskan tentang dijelaskan tentang niat-niat dalam ibadah sehari-hari. Misal di sini ada niat
berjalan ke masjid. Nah, di situ disebutkan niat berjalan ke masjid itu untuk apa sih? Kemudian ada niat duduk di majelis, niat duduk di masjid. Ada niatnya. Niat ziaratul ikhwan. Niat berkunjung ke saudara, maksudnya ke teman. Seperti itu. Ada niat bersalawat kepada Nabi. Ini banyak sekali ya. Ada niat membaca Al-Quran. Ada itu namanya kitab niat. Karangan Al-Alam Al-Habib Sa'ad Muhammad Alawi Al-Aidrus Al-Hadrami. Alhamdulillah. Kitab ini pernah dikaji ya oleh beliau ya, oleh Syekh Luqman. Tapi loncat-loncat. Seperti itu. Beliau tuh di Depok. Jadi yang rumahnya di Depok bisa ziarah pada beliau, ke Syekh Luqman. Seperti itu. Jadi niat itu sangat penting bagi perkara kita. Ada pertanyaan di sini, ada tidur di siang hari mubah, bukannya sunnah? Ya, di sebagian hadis disebutkan tidur siang, tapi bukan tidur siang ya. Yang di hadis Nabi tentang tidur siang itu adalah qailullah ya, adalah tidur pada pertengahan siang. Seperti itu. Jadi guru-guru kami mengatakan sebelum zuhur, tapi lumayan susah ya. Sebelum zuhur tidur sebentar, seperti itu. Tidur siang kita kan habis zuhur. Setahu Al-Fakir, tidur siangnya Nabi itu sebelum zuhur. Jadi supaya ya sebagaimana di 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 apa? Di sejarah-sejarah. Jadi sedih ya sebenarnya ya. Sedih. Ada kisah Bilal bin Abi Robah dan Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap hari itu ganti-gantian. Kalau Bilal sebelum zuhur tidur itu, atau sebelum setiap sholat tuh Bilal tidur, Nabi yang membangunkan. Jadi pertama kali yang dilihat oleh Bilal ketika bangun itu Nabi Muhammad. Bayangkan ya kalian sedang tidur, dan setiap hari kalau kalian tidur, setiap kali kita buka mata, itu yang kita lihat pertama tuh Nabi Muhammad. Bayangkan, senang sekali gitu kan. Atau sebaliknya, ketika waktu azan hendak datang, Bilal membangunkan Nabi. Seperti itu. Jadi Bilal melihat Nabi tidur. Seperti itu setiap hari. Tapi suatu ketika Nabi Muhammad SAW wafat, meninggal, Bilal mencoba melakukan kebiasaan baru seperti itu. Jadi ketika beliau tidur, yang membangunkan beliau itu sahabat Nabi, seperti itu. Bukan lagi Nabi. Maka beliau sangat sedih. Ya Allah, bayangkan ya. Bayangkan. Jangankan Nabi, misalkan orang tua kita saja. Setiap hari yang membangunkan kita itu orang tua kita. Ternyata suatu ketika orang tua kita meninggal. Bagaimana rasanya? Ternyata yang membangunkan kita bukan orang tua kita lagi. Begitu juga Bilal. Nah, itu sangat sedih ya. Kalau kita baca, sampai Bilal udah gitu kan, Bilal udah pensiun lah dari muazin seperti itu. Akhirnya Bilal melakukan hijrah. Nah, tapi nanti di suatu riwayat dia berziarah kepada Nabi SAW. Seperti itu. Jadi memang tidur siang itu sunnah, itu qailullah. Seperti itu. Dan ada dulu saya pernah membahas ya, apakah sunnah itu harus diniatkan, seperti itu. Apakah melakukan perkara sunnah itu harus diniatkan? Yang pertama, yang penting kita tuh tahu perkara itu adalah perkara sunnah dari Nabi. Yang kedua, jangan sampai perkara sunnah tersebut diniatkan kepada yang lain. Jadi kita melakukan sunnah, contoh nih ya, contoh, kita tidak tahu jenggot, memanjangkan jenggot, sebenarnya bukan memanjangkan jenggot ya, istilahnya itu membiarkan jenggot itu adalah sunnah Nabi. Ternyata ada orang di antara kita, dia memanjangkan jenggot karena melihat
figur idolnya orang luar, orang barat. Memanjangkan jenggotnya sunnah tapi niatnya salah. Nah itu kurang benar. Seperti itu. Jadi perkara sunnah pun yang pertama memang minimal kita harus tahu bahwa perkara itu datangnya dari Nabi. Seperti itu yang makan pakai tangan kanan. Jadi tanpa diniatkan pun kita tahu ini tuh sunahnya Nabi. Seperti itu sudah hadir sendiri. Tapi kalau misalkan lebih aman lagi, ya kita niatkan semuanya. Makan ya Allah, makan pakai tangan kanan, seperti itu dan lain sebagainya. Kita kan kalau makan pakai tangan kanan mana ingat ya, kalau itu sunnah Nabi, pakai 3 jari mana ingat, seperti itu. Makanya kita, bagaimana kita bisa tahu hal tersebut? Kita ngaji hadis, seperti itu. Ngaji hadis, entah itu Riyadus Shalihin, entah itu Al-Azkar, entah itu kitab-kitab akhlak yang lain, seperti itu. Hendaknya kita juga membaca hadis-hadis diroyah. Kita lanjutkan, kemudian as-sahihu. Ibnu Ruslan mengatakan di sini ammas sahihu fil ibadati fama wafaqa syar Allahi fima hakama. Adapun sahih fil ibadah, adapun sahih yang dimaksud dalam hal ibadah, fama wafaqa syar Allahi fima hakama, adalah suatu perkara yang sesuai dengan syariat Allah yang telah Allah hukumkan, yang telah Allah beri rule-nya, peraturannya. Sah itu kalau sesuai dengan peraturan yang telah Allah buat. Nah, seperti itu. Tapi yang jadi masalah adalah, misal contoh ya, sholat itu akan sah apabila memenuhi 2 unsur, misal syarat-syarat sahnya terpenuhi, rukun-rukunnya terpenuhi. Nah, Allah di dalam Al-Quran juga mewahyukan kepada Nabi dengan hadis-hadisnya itu tidak menyebutkan dihitung 1, 2, 3. Nah, gitu seperti itu kan. Saya membuat tulisan khusus tentang rukun sholat. Ulama kita saja, ulama Syafi'iyah, itu berbeda pendapat tentang rukun sholat. Di Al-Quran tidak disebutkan rukun sholat ada berapa. Di hadis pun tidak disebutkan rukun sholat ada berapa. Jadi siapa yang bisa menentukan jumlah rukun, jumlah syarat sahnya, dan bisa menentukan ini sahih atau batil atau tidak sah, itu para ulama, bukan kita. Dan bedakan antara sahih dan diijabah, diterima oleh Allah. Mana ibadah yang sahih, mana ibadah yang diterima oleh Allah. Memang ya kalau kita lihat ibadah yang diterima oleh Allah itu adalah ibadah yang sahih. Tapi tidak ada kewajiban bagi Allah untuk menerima ibadah yang sahih. Jadi ya terserah Allah mau menerima ibadah sahih atau menerima ibadah yang tidak sahih. Karena itu dikembalikan pada Allah, tidak ada kewajiban. Tapi secara pandangan kita, ya kita manusia begitu ya. Kita ini bukan Tuhan, kita manusia. Kita menganggap bahwasanya yang sahih itu yang diterima. Jadi urusan ibadah, nah ini penting suatu kaidah karena banyak orang yang sering salah paham ya. Tolong dipahami ini dengan baik. Kita tidak boleh memvonis ibadah seseorang itu diterima atau tidak. Kita tidak boleh memvonis ibadah seseorang itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh adalah kita mengetahui ibadah orang tersebut sahih atau tidak. Sahih di sini artinya sah ya. Yang boleh kita lakukan adalah bukan memvonis, menghukumi ibadah seseorang itu sah atau tidak dengan syarat. Syaratnya adalah dengan keterangan para ulama. Contoh, ada orang sholat, auratnya kelihatan. Sebagaimana para ulama katakan, bahwasanya syarat sah sholat adalah satrul aurah, menutup aurat, maka kita bisa hukumi orang yang auratnya terbuka
itu hukumnya tidak, hukum sholatnya tidak sah. Tapi jangan kita katakan sholat dia tidak diterima. Mungkin saja aurat dia kelihatan, itu dia tidak tahu. Seperti itu. Karena tidak tahu dan lupa itu dimaafkan. Ma'fu anhu. Seperti itu. Jangan kesimpulannya jangan mudah memvonis seseorang ya. Jangan mudah memvonis seseorang. Ya istilahnya kita belajar saja dulu, seperti kita belajar, jangan berhenti belajar. Barang siapa yang menganggap dirinya pintar maka dia bodoh, seperti itu. Barang siapa yang menganggap dirinya bodoh, menganggap ya, barang siapa yang menganggap atau merasa dirinya bodoh maka dia akan terus berusaha menjadi orang pintar. Tapi kalau barang siapa yang merasa dirinya pintar maka dia bodoh, seperti itu. Ada ucapan di dalam dinukil oleh Imam Al-Ghazali, saya lupa dari Ibnu Mubarak atau yang lainnya, bahwasanya demikian, jangan sampai kita merasa kita pintar. Seorang itu akan menjadi bodoh ketika dia sudah merasa pintar, seperti itu. Jadi jangan sampai kita merasa diri kita sudah pintar. Kita ini fakir ilmu, kita ini kurang ilmu. Semakin banyak yang kita pelajari, ternyata semakin banyak pula yang kita tidak ketahui, seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi yang jadi masalah di dalam sahih itu adalah setiap ulama berbeda pendapat. Nah, maka dari itu nanti ada kaidah-kaidah khusus yang dibuat oleh para ulama. Nah, ulama kita dalam bidang ini pentingnya tolong didengarkan dengan baik juga. Ulama kita yang memiliki kaidah-kaidah khusus dalam bidang fikih agar mengetahui seluruh ibadah yang dilakukan itu sah adalah Imam Asy-Syafi'i beserta dengan ashabnya. Jadi ulama yang merancang hukum-hukum madhab kita itu Imam Syafi'i. Kemudian nanti di ada muhakkik Imam Syafi'i, ada generasi awal periode pertama dari ya kalau murid-muridnya ada Ar-Rabi Al-Muzani, Al-Buti dan lain sebagainya. Karena permasalahan semakin banyak, maka ada muhakkik istilahnya, yakni ada Imam Ar-Rafi'i dan ada Imam An-Nawawi. Yang Rafi'i dalam Al-Muharrar, Imam dan kitab-kitab lainnya, dan juga Imam Nawawi dengan Minhajut Talibinnya, dengan majmu'nya, dengan tahqiqnya, dengan kitab Raudhahnya, dan banyak ya kitab Imam Nawawi dalam bidang fikih. Kemudian itu periode pertama. Periode pertama itu Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Yang diunggulkan Imam Nawawi ya. Kemudian periode kedua, permasalahan semakin banyak. Akhirnya ada muhakkik baru, periode kedua, istilahnya mujtahid dalam madhab, adalah ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar ada 3. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, pemilik kitab Fathul Bari, pemilik kitab Taqribut Tadhib, pemilik kitab Bulughul Maram, itu namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu Al-Hafidh. Yang ditanya lagi ya keilmuan Ibnu Hajar. Kemudian ada Ibnu Hajar Al-Haytami, pakai ta. Al-Haytami. Beliau ini Ibnu Hajar Al-Haytami ini asalnya dari Haytam ya. Kalau sekolahnya dari Askolan. Ibnu Hajar Al-Haytami ini, beliau ini adalah fokus pada bidang fikih. Walaupun ya ulama kita tuh bisa menguasai seluruh ilmu, tapi dalam karyanya fokus ke dalam fikih. Dalam fikih ada Al-Imdad, ada Syarah Minhajul Qawim yang diberi hasyiah Turmusi itu oleh ulama kita Syekh Mahfuz, Kiai Mahfuz Termas. Kemudian ada yang sering dikaji itu Tuhfatul Muhtaj. Ibnu Hajar Al-Haytami, Haytam ya pakai ta, itu pembuat atau pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang terakhir ada Ibnu Hajar
Al-Haythami, sa pakai sa. Al-Asqalani, Al-Haythami, Al-Haythami, sa. Al-Haythami ini setahu Al-Fakir beliau itu yang memiliki Jam'ul Fawaid. Sebentar saya cek ya. Ibnu Hajar Al-Haythami. Al-Haythami beliau itu berkonsentrasi pada bidang hadis. Sebentar. Ada Al-Asqalani, ada Al-Haythami, dan ada Al-Haythami. Seperti itu. Oh, ternyata ada juga ya. Ada juga yang telah membuat ininya ya. Udah ada yang membuat tulisan di peci hitam. Nanti bisa lihat di Google, ternyata ada. Seperti itu saya kurang tahu. Kalau di Google ada, saya nggak kurang tahu. Jadi ada tiga itu. Ada Al-Asqalani, Al-Haythami, Al-Haythami. Yang menjadi rujukan fikih kita adalah Ibnu Hajar Al-Haythami. Di periode 2 ini ada Ibnu Hajar Al-Haythami, pakai ta ya, Ibnu Hajar Al-Haythami, dan ada Imam Ar-Romli. Imam Ar-Romli itu pemilik kitab Nihayatul Muhtaj. Bedanya apa nih? Mana yang muktamad nih? Kalau Imam Ar-Rafi'i dengan apa? Dengan Imam Nawawi, yang muktamad itu kan pendapatnya Imam Nawawi, tapi sebenarnya tidak demikian ya. Kalau ada khilaf antara Imam Nawawi, saya bahas sedikit ya. Saya bahas sedikit. Saya bahas sedikit tentang perbedaan pendapat tentang Imam Ar-Rafi'i dengan Imam Nawawi, sedikit saja. Pertama, pendapat muktamad ini sebenarnya juga ada khilaf ya pembahasan ini. Pendapat yang muktamad pada periode pertama atau sampai sekarang ya, itu adalah pendapat yang disepakati oleh Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi. Kalau ada suatu masalah, Imam Ar-Rafi'i dalam kitab-kitabnya Al-Muharrar dan sebagainya atau Syarhul Kabir, dan Imam Nawawi, dan wah gimana ya kalau kita belajar kitabnya Imam Nawawi, itu beda-beda ya menghukuminya. Di Raudhah hukumnya A, di Majmu hukumnya B, seperti itu. Makanya ulama Ibnu Hajar itu Al-Haythami menulis runtutan kitab yang paling muktamad khusus Imam Nawawi. Jadi pendapat kitab yang paling muktamad di Imam Nawawi itu yang paling tinggi tahqiq, baru Majmu. Jadi ya Majmu masih oke lah seperti itu. Minhaj itu di bawah Raudhah. Seperti itu. Jadi pendapat yang muktamad itu adalah pendapat yang disepakati oleh Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi. Seperti itu. Kemudian pertanyaannya, jika Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ini bertentangan gitu ya, bertabrakan. Imam Rafi'i bilangnya A, Imam Nawawi bilangnya B. Siapa yang didahulukan? Jika tidak ada murajih, yang murajih itu nanti ulama yang mentarjih dari pendapat madhab, bukan kita ya, bukan ujug-ujug kita gitu, bukan ujug-ujug kita yang meroji, wah pendapat ini lebih unggul nih daripada pendapat yang lain. Tidak, yang meroji itu ya ulama-ulama Syafi'iyah juga, seperti itu. Jika tidak ada muraji, maka pendapat yang dipilih pendapat Imam Nawawi. Jadi pendapat Imam Nawawi yang diunggulkan. Jika terdapat muraji, maka dipilih dengan tarjih. Misal ada ulama bilang pendapat Imam Rafi'i ini lebih unggul daripada pendapat Imam Nawawi, maka pendapat Imam Rafi'i digunakan seperti itu. Tapi kebanyakan pendapat Imam Nawawi yang digunakan seperti itu. Jika hukum yang dibahas oleh Imam Rafi dan Imam Nawawi, maka melihat kepada kitab madhab mutaqaddimah. Kalau tidak dibahas Imam Rafi, Imam Nawawi, maka lihat ada Mukhtasar Imam Muzani, ada Mukhtasar Imam Al-Buti, banyak ya kitab-kitab, ada di Al-Um ya. Tapi kita tidak bisa langsung ngaji ke Al-Um karena permasalahannya berbeda. Jadi kalau ngaji itu mulainya ya dari kitab-kitab Imam Nawawi, baru nanti naik ke Ibnu Hajar, ke Imam Ar-Romli. Kalau mau lebih banyak pengetahuan ke Imam Ar-Rafi'i, seperti itu.
Nah, apabila tidak ada pembahasan yang dilakukan oleh Imam Rafi dan Imam Nawawi tidak dibahas, ada suatu permasalahan tidak dibahas oleh Imam Rafi dan Imam Nawawi, maka pembahasan tersebut kita turunkan pada periode kedua. Ini periode Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli. Permasalahan tersebut apabila dibahas oleh Imam Ar-Ramli dan Ibnu Hajar, jika beliau bersepakat, maka pendapat tersebutlah yang mu'tamad. Pendapat tersebutlah yang mu'tamad. Kalau Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli berselisih, bertentangan pendapatnya, siapa yang didahulukan? Ini beda-beda. Orang Mesir itu mendahulukan pendapat Imam Ar-Ramli dalam kitab Nihayahnya. Orang Yaman, orang Syam, orang Hijaz, termasuk kita Indonesia. Jadi Indonesia campur-campur sebenarnya. Termasuk kita Indonesia itu mendahulukan pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtajinya. Itu ringkasan singkat ya tentang bagaimana ulama kita membuat suatu mazhab gitu. Bukan membuat ya, merumuskan seperti itu. Itu bidang fikih. Bidang fikih saja demikian. Jadi ulama pada bidang fikih kita tolong pahami ini dengan baik-baik. Tolong pahami, sebenarnya sudah dibahas, tapi saya ringkas. Bidang fikih ulama kita yang merumuskan pertama kali dalam bidang fikih ulama kita itu Imam Syafi'i. Ya, ada mazhab-mazhab yang lain ya, ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Imam Ahmad bin Hambal Al-Hambali. Dalam bidang fikih itu Imam Syafi'i. Ulama kita dalam bidang akidah, jadi ulama ini merumuskan akidah-akidah yang benar. Imam Syafi'i merumuskan kaidah-kaidah fikih yang benar. Jadi Imam Syafi'i tidak membuat rumusan tentang akidah. Seperti itu. Walaupun akidah Imam Syafi'i, ya karena beliau adalah mujtahid mutlak pasti benar. Walaupun beliau juga manusia ya. Kita dibawanya sekukunya Imam Syafi'i pun ilmu kita tidak seperti itu ya. Yang merumuskan kaidah-kaidah akidah ulama kita adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau kita lihat di Tabaqah Syafi'iyah Al-Kubro karangan As-Subki itu juga dimasukkan Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Jadi ada 3 ulama mutaqaddimin, ulama zaman dulu, ulama salaf. Jadi salaf juga khilaf ya, ada yang bilang sampai abad 3, ada yang bilang sampai ada abad 5. Tapi Imam Abul Hasan itu wafat tahun 300-an ya. Itu membuat rumusan tentang akidah. 3 ulama tersebut, Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, dan Abu Ja'far At-Tahawi. Seperti itu. Dan mayoritas ulama Syafi'iyah itu Asy'ari. Kalau ulama Malikiyah semuanya Asy'ari. Ulama Malikiyah semuanya Asy'ari. Ulama Syafi'iyah mayoritas Asy'ari, tapi juga ada yang Mujassim. Dan saya menemukan ya hari ini ada orang yang menisbatkan fikihnya kepada Imam Syafi'i tapi akidahnya tidak Asy'ari. Ada, saya menemukan ada beberapa teman-teman ada seperti itu. Kemudian ada juga dalam bidang tasawuf yang merumuskan tasawuf akhlak itu seperti apa. Itu periode yang mutakhirin, yakni zaman Imam Al-Ghazali, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili, dan ulama-ulama yang lainnya. Seperti itu. Jadi ulama-ulama itu bukan membuat suatu madhab, tapi membuat rumusan yang dianggap menjadi suatu jalan bagi para pengikutnya. Seperti itu. Jadi nanti hati-hati ketika kita memvonis hukum ini sahih atau batil, ternyata di mazhab lain itu tidak batil seperti itu. Misal di sebagian mazhab itu diperbolehkan nikah tanpa wali. Saya lupa itu mazhabnya Maliki atau Hanafi, seperti itu. Boleh nikah tanpa wali. Sedangkan di mazhab kita wali itu harus termasuk rukunnya. Ada mazhab juga yang boleh tanpa saksi. Seperti itu, beda-beda. Nah, maka kalau mau kita ngaji di ranah kita aja saja dulu. Tapi untuk dakwah, kalau kita berdakwah, kita harus pahami di mana tempat kita berdakwah ya. Tapi kalau di Indonesia, ya mayoritas Syafi'i seperti itu. Jadi ya santai saja. Tapi kita lanjutkan, selesaikan terlebih dahulu.
Kemudian al-batil ya as-sahihu, yang sahih adalah ma yajtamu fi rukn wa syartu. Sahih itu adalah berkumpulnya di dalam perkara tersebut rukun dan syarat. Jadi rukun syaratnya terpenuhi, maka ibadah tersebut adalah sahih. Al-batil ma la yajtami'u fihi ruknu wa syartu. Kalau batil sebaliknya, syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, seperti itu. Kalau di sini disebutkan wa fil muamalati ma tarattabat alaihi asarun bi aqtisabatat. Sedangkan pada bidang muamalat, dalam bidang muamalah ma tarattabat. Tadi kan kalau kita sebut itu dalam bidang ibadah, kalau dalam muamalah ma tarattabat alaihi asarun bi aqdin sabatat adalah sesuatu yang berakibat kepada sesuatu tersebut pengaruh dari akad yang ditetapkan. Jadi kalau muamalah itu harus sesuai akadnya, maksudnya begitu. Wal batilu wal al batilul fasidu lis sahihi did wa huwa alladhi ba'du syuruti fuqid. Kalau batil, adapun batil adalah sesuatu fasid yang rusak lis sahihi did, dan dia adalah didul lis sahih, lawan dari sahih, wa huwa alladhi ba'du syurutihi fuqid, yakni yang jatuh gitu ya, atau hilang sebagian syarat-syaratnya. Jadi syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Seperti itu. Al-batil ma yajtamu fi ruknu wa syartu. Kemudian sebenarnya cuma sampai situ ya. Sampai situ pembahasan tentang 7 hukum, ada wajib, mandub, haram, makruh, mubah, sahih, batil. Kemudian di dalam beberapa kitab disebutkan juga rukun, juga disebutkan syarat. Rukun itu bagian dari perbuatannya, syarat itu tidak dari tidak termasuk bagian dari perbuatannya, tapi sebagai eh, sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Rukun sebagai sahnya atau tidak perbuatan tersebut, dan rukun itu adalah bagian dari pekerjaan tersebut. Kemudian ada rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan. Kemudian ada azimah. Azimah itu adalah hukum asal. Hukum asal contoh wajib itu hukum asal dari sholat 5 waktu. Haram itu hukum asal dari memakan bangkai, seperti itu. Baik, pada akhiruhu, mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita tutup. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada bentar, musyrifnya apa ada. Dan kita silakan yang ingin bertanya sebelum kita tutup ya. Oh iya, yang baru hadir, yang di awal majelis sudah hadir, saya ulangi hadis musal sabil awaliyah supaya kita bersambung keberkahannya dengan Nabi. Tapi harapan saya jangan apa, Al-Fakir ini bukan mujiz ya. Saya ini santri seperti itu. Banyak ulama-ulama kita yang memiliki sanad tinggi, para kiai seperti itu. Tapi jaraknya memang jauh ya. Dan mereka jarang, kalau orang Indonesia tuh jarang membuat majelis secara online seperti ini, seperti itu. Wabisa nadil mutasil ila Sufyan bin Uyainah wa huwa awalu hadisin samitun wa ilaihi yantahi tasalsul bil awaliyah wa huwa an Amri bin Dinar an Abi Qabus maula Abdin Abdurrahman bin As wa huwa maula Abdullah bin Amr bin As an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Itu hadis musalsal bil awaliyah atau hadis rahmah, adalah hadis yang setiap perawinya mengatakan, sampai Sufyan bin Uyainah mengatakan itu adalah hadis pertama yang pertama kali didengar oleh gurunya, seperti itu. Saya mendengar dari Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Maki dan adik beliau Syekh Sufyan Nuruddin Marbu Al-Banjari. Juga kerabat beliau, teman beliau
murid Syekh Yasin juga, Syekh Zakaria Ahmad Thalib Al-Halabi, ya demikian juga Syekh Syekh Yahya Al-Gautsani. Kemudian bertemu langsung juga dengan Syekh Yasir As-Suhairi dari Yaman. Kemudian juga kalau ijazah alhamdulillah. Tapi jangan mengandalkan ijazah ya. Kalau kata Syekh Basam itu sama itu lebih tinggi daripada ijazah. Jadi cari ilmu itu dicari. Al ilmu innal ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang seperti itu. Tapi yang ngajar privat jangan tersindir ya. Ini untuk ilmu agama seperti itu. Untuk kita-kita saja. Untuk kita-kita kalau nuntut ilmu itu kalau bisa kitanya datangin guru kita. Kalau nggak bisa, aduh Kak, saya ini perempuan gitu kan. Saya perempuan kalau keluar rumah nggak ada temennya. Nah, bolehlah panggil guru bolehlah. Itu hajat seperti itu. Tapi ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu sebelum kita tutup, tafadhol. Bisa lewat chat, bisa juga langsung ya, tafadhol langsung saja. Baik, Ustadz Ibn Abdurrahman, saya kembalikan kepada antum. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakumullah ahsanal jaza. Kami haturkan kepada guru kita Al-Ustadz Rama Maulana dari Bogor yang telah menjelaskan panjang lebar mengenai matan kitab Zubat. Alhamdulillah sangat banyak ilmu yang kami dapatkan pada hari ini. Semoga Ustadz senantiasa diberikan pahala yang berlipat-lipat oleh Allah dan kita semua diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkan untuk kita sendiri dan juga kita bagi ilmu ini kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua mendapatkan keikhlasan dan semoga Allah menutup kita nanti digolongkan bersama orang-orang ahli ikhlas, orang-orang ahli berilmu. Dan semoga Ustaz kapan-kapan kita bisa ketemu ya di dunia sebelum kita ketemu di akhirat nanti insya Allah. Amin amin ya Allah. Baik, kami persilahkan bagi jamaah yang ingin bertanya kepada guru kita Al-Ustadz Rama Maulana. Kami persilahkan ada sekitar waktu 10 menit untuk tanya jawab. Teman-teman bisa langsung ketik, nyalakan mikrofon, kemudian langsung bertanya kepada guru kita. Baik, kami tunggu. Ya, silakan ada yang sudah masuk. Afif Nurman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, sebelum mau bertanya untuk hukum haram untuk pinjaman online itu termasuk riba atau tidak ya Ustaz? Misalkan banyak nih untuk di online ini kan banyak pinjaman gitu kan berbunga itu apa termasuk itu termasuk daripada hukum riba ya Ustaz? Ustaz sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang saya tangkap dari pertanyaan saudara Afif Norman tadi, apakah hukumnya jual beli secara online ya? Mungkin seperti itu. Atau nanti Pinjaman Ustaz, ya? apa pinjaman secara online Ustaz yang lagi marak Oh, kan sekarang saat itu. pinjaman secara online. Apa? Terima kasih. Nah, Ustaz, silakan Ustaz. Pinjaman secara online. Saya kurang tahu sendiri bagaimana cara kerjanya pinjaman online seperti itu. Tapi mungkin Ustadz Rama ada sedikit gambaran mengenai pinjaman online yang dimaksud tadi. Baik. Pertama wallahu alam, saya pun kurang paham ya tentang karena pinjaman online itu adalah produk baru istilahnya, produk baru. Al-Fakir kurang paham proses peminjamannya tersebut seperti itu. Karena setahu Al-Fakir karena saya melihatnya dari sisi buruknya ya, belum sempat tabayun bagaimana prosesnya. Di sana, yakni di pinjaman online itu ada akad yang batil, di mana istilahnya makanya sekarang marak pinjaman online yang ilegal, bahkan saya sempat mendengar langsung dari orang yang
memahami tentang pinjaman online yang legal, di sana ada bunga. Nah, itu dia. Di sana ada bunga. Tanpa kita melihat akadnya, tapi kalau kita mau bahas akadnya, mungkin kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya karena insya Allah nanti saya belajar lagi. Tapi untuk proses untuk sistem pinjaman itu di sana terdapat terdapat bunga seperti itu. Jadi ketika kita minjam uang 100.000 itu tidak dikembalikan 100.000. Guru-guru kami mengatakan bahwasanya seperti ini. Kita ketika meminjam uang, kita yang minjam uang 100.000 dan kita mengembalikannya 100.000 ditambah dengan meminta pijit seperti itu ya. Contoh nih, saya meminjamkan uang kepada si Fulan 100.000. Terus si Fulan ingin mengembalikan uang 100.000. Kata saya, kamu boleh mengembalikan uang 100.000 tapi pijitin saya dulu, seperti itu. Nah itu riba. Tambahan tersebut itu riba. Nah di pinjaman online itu Al-Fakir nanti saya baca tentang sistemnya seperti apa. Tapi yang legal pun, setahu saya, yang legal, pinjaman online yang legal pun, itu ada bunganya. Dan itu adalah muamalah yang batil. Seperti itu. Untuk untuk akadnya sendiri, bahkan kalau yang ilegal tuh belum selesai akad, setahu saya ya, yang ilegal itu belum selesai akad sudah langsung di ACC. Jadi belum ada kesepakatan, uang langsung ditransfer. Seperti itu. Nah, itu yang menjadikan suatu kebatilan. Tapi hanya itu yang bisa Al-Fakir bahas tentang pinjaman online. Saudara Afif, bagaimana? Berarti angka baiknya kita harus hindari status seperti itu ya, Ustaz. Untuk mencegah itu, lebih baik kita hindari aja untuk proses transaksi yang macam itu ya, Ustaz, online seperti itu. Ya, baiknya kita meninggalkan pinjaman online. Jika kita ingin meminjam, tapi ya kita tahu sendiri ya, apalagi lingkungan kita sama dengan kita, misal seperti itu kita ingin meminjam uang lebih, kita tahu tetangga kita juga sama seperti kita, istilahnya kurang mampu, seperti itu. Akhirnya terpaksa lah kita meminjam kepada misal pinjaman online atau bank atau lainnya, seperti itu. Jadi untuk lebih amannya kita bisa meminta nasihat kepada tokoh masyarakat setempat. Biasanya tokoh masyarakat inilah yang memiliki relasi, punya hubungan dengan orang-orang tertentu yang bisa membantu, seperti itu. Jadi solusinya kita tinggalkan pinjaman online atau pinjaman yang lainnya yang terdapat riba di situ, terdapat mafsadah. Kecuali kalau benar-benar darurat ya, seperti itu. Dan kita harus pahami makna darurat tersebut. Baru kita ambil ya istilahnya makan daging babi saja bisa diperbolehkan jika memang darurat, seperti itu. Tapi kalau kita masih dalam keadaan leluasa seperti ini, hendaknya kita tetap cari jalan yang lain. Wallahu a'lam. Allah, syukran Ustaz. Jazakallah untuk penjelasan Ustaz. Semoga kita bisa menghindarinya Ustaz. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga ada pertanyaan tentang ShopeePay ya. Di sini ada yang chat, kita belanja di ShopeePay kadang mendapatkan koin 5.000. Nah, itu dipakai tidak apa-apa kan? Kalau itu memang hadiah, dari Shopee-nya, itu tidak apa-apa. Contoh seperti ini. Bedakan judi dengan hadiah nih. Ada suatu mall, suatu produk atau biasanya misalnya ya ada suatu produk kita bisa ikut undian apabila kita membayar. Kan ada suatu produk
yang bisa dapat umroh kalau kita mengirimkan bungkusnya, itu hadiah, Tapi ini ada, kita bisa ya istilahnya beli tiket ya. Kita bisa ikut undian kalau kita beli tiket. Itu jadi pakai duit. Itu judi. Seperti itu. Tapi kalau hadiah, memang hadiah, walaupun sistemnya undian seperti itu istilahnya undian, itu hadiah, seperti itu. Itu hanya metode untuk mencari siapa yang menang. Seperti itu hadiah. Bukan asalnya kita beli kopi, bayar tiket, dapat tiket undian bersama kopi, itu beda. Maka akad dalam muamalah, makanya ya kalau kita bahas muamalah itu kita harus pahami betul akadnya, seperti itu. Maka undian itu kalau pakai uang itu bisa jadi judi. Nah, kalau Shopee Pay dapat koin 5.000, kalau itu hadiah ya seperti voucher cashback, ya itu hadiah, seperti itu. Tapi karena ini kontemporer, kadang memang guru-guru kita pun berbeda pendapat ya. Dulu awal muncul, Al-Fakir ingat awal muncul aplikasi jual online ini dulu dipermasalahkan seperti itu. Akadnya ada apa? Akhirnya mulai ada bahsul masail dan sebagainya. Oh, ini akadnya akad salam, demikian, seperti itu. Itulah yang dipermasalahkan, itu akadnya. Seperti itu. Kalau cashback ya tidak apa-apa, tapi nanti yang dipermasalahkan itu ada juga apa ya istilahnya? Bayar tebus ya. Kayaknya ini di Alfamart malah menyebutkan Afwan di supermarket itu barang ini harganya 5.000 setelah kamu setelah kamu belanja seharga 50.000. Nah, itu kan terikat seperti itu. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Kalau mau harga barangnya tetap sama, tapi setelah belanja 50.000 nanti mendapatkan mendapatkan istilahnya hadiah dari si supermarket. Tapi ya itulah bukan permainan ya, itu namanya strategi pemasaran. Jadi kita hati-hatilah dengan muamalah seperti itu. Jadi untuk Shopee Pay yaitu memang pemberian dari si Shopee-nya ya. Dan si Shopee-nya itu tersebut dan itu ada nilainya, seperti itu. Ada nilainya. Bukan hanya, jadi bagi pembeli ada nilainya, nanti bagi si penjual pun si koinnya ini pun ada hadiahnya. Seperti itu. Jadi setahu Al-Fakir hal tersebut itu berupa hadiah. Wallahu a'lam. Misalkan kalau tebus murah yang seperti Ustadz jelaskan tadi itu menjadikan 2 akad gitu Ustadz. Kira-kira ada celah boleh nggak? Misalkan begini. Ada orang belanja setelah angka 100.000 atau 50.000 lah minimal. Terus si penjual ini bilang, kalau pengen ini tebus murah, harganya semula segini jadi segini. Nah, kita yang istilahnya sudah selesai akad yang pertama, kita tidak mengikat dengan akad yang kedua, yaitu yang tebus murah itu. Walaupun labelnya gara-gara ada belanja senilai nominal tertentu, maka hadiah ini boleh dapatkan. Tapi kita terlepas dari itu, kita membeli yang baru, istilahnya akad yang baru. Ya udah, saya beli yang ini, berapa harganya? Oh, ini jadinya 5.000. Ya saya nggak mikirin akad yang pertama, saya mikirin ini akad yang baru, dan itu ya terserah penjual, selama penjual itu ridho dengan harga yang dia tawarkan, terus kita juga tertarik dengan barang itu, kita membeli. Itu gimana Ustadz? Nah, itu yang jadi permasalahan itu adalah adanya akad di dalam akad, seperti itu kan. Bisa dapat 5.000 apabila kita telah mencapai belanja kita 100.000, seperti itu. Jadi yang jadi permasalahan adalah walaupun kita sebagai pembeli tidak menganggap itu adalah saya tidak peduli, seperti itu kan. Baiknya kalau mau lebih aman ya, kalau kita ya sayangnya kita ya, kalau kita uang kita banyak sih tidak bermasalah, seperti itu. Baiknya
kita pisahkan. Baiknya kita pisahkan barang tersebut. Seperti itu. Jadi baiknya sih memang seperti ini nih. Lebih amannya seperti ini. Kita ini misalnya udah 100.000, kita ambil barangnya, kita beli, dijadikan satu akad, kemudian ada potongan harga. 100.000 ditambah barang itu, dihitung bareng-bareng jadi satu akad, dihitung bareng-bareng jadi satu akad, dan barang tersebut ada diskonnya. Jadi memang di akad tersebut memang sudah jelas seperti itu, memang bahwa barang ini sudah akan mendapatkan diskon seperti itu. Tapi kan mereka, yakni para supermarket tersebut, untuk menarik pelanggan tidak demikian seperti itu. Jadi selesai dulu akad pertama, ada hubungannya, diikat dengan si barang tebus murah ini. Misal yang tadinya 10.000 jadi 5.000, yang terikat dengan akad pertama ikut seperti itu. Nah, ini yang dipermasalahkan. Jadi kalau mau lebih aman seperti itu, memang barang-barangnya itu kita ikut sertakan dengan barang yang kita beli di yang pertama ini seperti itu. Kalau misalkan kita memang punya uang banyak, ya saya nggak mau ambil tebus murahnya, saya mau barang ini sesuai dengan harganya seperti itu, dengan akad yang baru. Misalkan masalahnya kalau kita bilang saya mau dengan akad yang baru tapi harganya tetap 5.000, nah itu kan wah, kata dia nggak bisa Bang. Kalau seperti itu pasti tetap dia anggap istilahnya ikut ke yang awal seperti itu. Jadi menurut Al-Fakir lebih amannya barang yang mau kita tebus murah itu ikut sertakan di akad yang awal. Tapi ya sistem supermarket berbeda dengan yang kita mau, ya istilahnya seperti itu. Setelah dihitung nanti ada potongan harga, istilahnya sama saja kan, seperti itu, istilahnya sama saja. Kita beli barang akadnya jelas A B C D F G, setelah dihitung ada potongan harga, selesai, tidak ada masalah. Nah, jadi yang dipermasalahan di tebus murah itu adalah terikatnya barang tersebut. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau tetap itu 100.000, kita mau tebus murah, kalau bisa ya selesaikan belanja tersebut. Tapi tetap saja bagi muamalah tersebut ada ikatannya seperti itu, karena harga barang tersebut hakikatnya tidak 5.000, barang tersebut itu harganya 110.000, tapi gara-gara kita beli 100.000 seperti itu. Mungkin bisa dengan cara kita bayar terlebih dahulu akad kita yang pertama, terus misal teman kita di pinggir kita bisa membeli dengan akadnya dia seperti. Tapi hakikatnya tetap harga 5.000 itu, harga 5.000-nya ya. Kalau kita beli barang yang tebus murah ini dengan harga semula, harga 10.000, itu tidak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah 5.000 ini, harga barang ini itu terikat dengan si akad yang awal seperti itu. Disitulah permasalahannya. Jadi menurut saya celahnya itu ya kita ikut sertakan di akad yang pertama ya, tapi sebenarnya sistem belanjanya tidak seperti itu ya. Jadi sistem belanjanya itu kita akad pertama baru ditambah nanti disebutlah tebus murah seperti itu, bukan kita belanja barang dengan barang itu seperti itu. Jadi setahu Al-Fakir memang tebus murah itu adanya akad di dalam akad itu tidak diperbolehkan. Untuk solusinya atau kita cari jalan tengahnya seperti itu, ya memang kita harus pisahkan saja, udah jadi akad yang beda atau barang tersebut menjadi harga tersendiri seperti itu, kembali ke harganya yang awal seperti itu. Wallahu alam. Mungkin nanti Al-Fakir bisa belajar lebih tentang tebus murah ini dan bagaimana sistem yang pertama tadi tentang sistem pinjaman online, kemudian insya Allah juga tentang sistem tebus murah yang ada di supermarket, apakah bisa dilepaskan ataukah memang sudah terikat dengan akad yang pertama. Allahu a'lam.